Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Isra Channel. Pada video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana sih kita memulai membuat YouTube channel sampai mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi kita sudah pernah melalui tahapan-tahapan itu. Jadi kita sharing kepada teman-teman yang mungkin masih menjadi YouTuber pemula. Sama juga sih, kita juga YouTuber pemula, makanya kita sharing bagaimana tahapan-tahapan tersebut. Langsung saja kita ke tahapannya. Yang pertama yaitu upload video. Upload video ini bisa dimulai dari HP. Nah, jika kalian tidak punya kamera, tidak punya mirrorless atau yang lain, kita bisa mulai dari HP kita saja. Nah, kita hanya butuh HP, kemudian di HP tersebut ada aplikasi kamera, kemudian YouTube Studio, kemudian KineMaster untuk editingnya, atau yang lain juga bisa sesuai keinginan kita untuk editing ini. Kemudian untuk kontennya kita mulai dari apa yang kamu bisa, dari apa yang kamu punya, dari apa yang kamu mampu. Jangan terbebani dengan konten yang kita nggak konten tersebut. Jadi kita sekiranya enjoy dengan konten tersebut, maka akan enjoy melakukannya untuk jangka panjang seperti itu. Kemudian setelah kita membuat konten, kita harus upload secara konsisten. Nah, ini yang perlu kita perhatikan untuk semuanya, karena algoritma YouTube itu akan merekomendasikan kepada konten-konten yang konsisten dalam mengupload video. Jadi daripada kalian mengupload video misalnya 1 bulan itu satu, lebih baik kalian video yang biasa tetapi 1 minggu 2 atau 3 atau setiap hari, itu lebih baik lagi. Jadi seperti itu untuk algoritma YouTube. Kemudian yang kedua itu tahapannya yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ini, hindari yang namanya, biasanya kalau YouTuber pemula itu sub for sub ya, tukar-tukaran subscriber gitu. Nah, itu benar, memang untuk mendapatkan 1000 subscriber mudah, tapi untuk banyak itu rugi ke channel kalian semua. Karena yang dibutuhkan YouTube itu ketika kita sudah mendapatkan 1000 subscriber 4000 jam tayang dan sudah ada iklan, itu yang dibutuhkan view-nya, bukan subscribernya. Jadi kita hanya mendapatkan 1000 subscriber tetapi tidak ada yang nonton, kan kita rugi gitu. Kemudian cara mendapatkan 1000 subscriber 4000 jam tayang gimana? Dengan mengupload sesering mungkin, dan ketika ada konten satu atau satu konten yang meledak, itu akan subscriber dan 4000 jam tayang akan ngikut, akan meningkat sendiri dari sisi subscriber dan 4000 jam tayangnya. Kemudian yang ketiga yaitu daftar AdSense. Nah, ketika kita sudah memenuhi syarat yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita bisa mendaftarkan ke Google AdSense. Nah, kita akan mendapatkan notif di email kita nanti, di email yang dibuat YouTube kita. Di AdSense tersebut kita mengisi data yang diperlukan. Nah, di situ berikan data-data yang memang akurat dan memang itu data kita, karena AdSense juga akan menyeleksi apakah data ini benar atau tidak.
Jika kalian di bawah 17 tahun, kalian bisa menggunakan KTP orang tuanya, seperti itu. Nah, kemudian di AdSense ini kita daftar AdSense itu dulu sekitar tanggal 12 Desember. Nah, sekarang sudah bulan April, bulan Mei. Nah, kemudian AdSense ini hanya membutuhkan satu hari kerja sudah disetujui oleh AdSense, tergantung kita memberikan datanya itu akurat atau tidak. Kemudian yang keempat, lolos Monet. Nah, ketika kita sudah mengajukan AdSense, daftar AdSense, kita menunggu 3 tahapan. Nah, 3 tahapan ini harus semuanya lolos, harus semuanya centang hijau. Karena 3 tahapan ini yang ditetapkan oleh YouTube. Jadi kita yang pertama harus mematuhi kebijakan YouTube dari video kita. Video kita tidak boleh yang copyright, yang mengambil video dari orang lain. Nah, video kita harus original dari kita sendiri. Jadi jangan repost dari orang lain. Nanti itu akan menyebabkan ketika seleksi Monet itu tidak diterima. Kemudian yang kelima yaitu isi iklan. Nah, jika kita sudah lolos Monet ya, kita lolos Monet itu kita mengisi iklan. Mengisi iklan itu mungkin hanya satu persatu video. Nah, nanti diisi di satu persatu video. Nanti untuk video yang durasinya video kurang dari 8 menit itu iklannya hanya di depan dan belakang, tidak ada mid-roll. Kalau video yang lebih dari 8 menit durasinya itu akan mendapatkan mid-roll atau iklannya ada di depan, belakang, tengah. Ya, sesuaikan saja. Walaupun banyak juga bisa seperti itu. Kemudian ada yang keenam. Yang keenam ini merupakan peraturan baru dari YouTube, tapi ini penting bagi kita karena YouTube ini kan dari Amerika Serikat, perusahaannya di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini menetapkan bahwa semua perusahaan di Amerika Serikat harus mematuhi pajak. Jadi kita sebagai konten kreator di YouTube kita harus juga mematuhi pajak. Tetapi di sini kita yang terpenting mengisi form pajak di Google AdSense. Nah, nanti di situ kita diberikan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian mengisi data. Di situ isi data dengan benar seperti mengisi Google AdSense yang kemarin itu gitu. Kemudian untuk aturan ini Amerika atau YouTube ini mengenakan pajak 30% bagi kita yang belum mengisi form pajak dan tidak punya NPWP. Nah, dikhususkan kepada siapa pajak ini? Dikhususkan kepada penonton dari Amerika. Nah, penonton dari Amerika ini yang menonton ke video kita, maka itu akan dipotong pajak. Jadi ketika kita ditonton oleh orang Indonesia atau orang Malaysia atau orang Singapura itu nggak dipotong pajak. Jadi ini dikhususkan untuk penonton dari Amerika, seperti itu. Nah, jika kita sudah mengisi form, kita hanya dikenakan pajak jika ada orang yang menonton dari Amerika ke video kita itu dikenakan pajak 10%. Nah, jadi penting untuk mengisi form pajak ini ketika kita sudah diterima di Google AdSense. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 7, pendapatan. Pendapatan ini kita akan cair setiap bulannya. Pendapatan setiap bulannya. Nah, setiap bulannya ketika kita mencapai ambang batas. Nah, ambang batasnya di sini
dari Google AdSense sendiri itu sekitar kalau dolar $100, kalau rupiah sekitar 1.300.000. Nah, jika kita hanya mendapatkan misalnya bulan Januari kita mendapatkan 300.000, itu bulan Februarinya kan harusnya cair ya. Jika kita tidak mematuhi ke batas ambang pembayaran itu, nah kita harus mematuhi itu batas ambang pembayaran harus 1.300.000, maka 300.000-nya itu ditahan dulu dan akan cair ketika kita sudah mencapai 1.300.000. Nah, seperti itu. Jika lebih, maka ya langsung cair. Nah, cairnya itu di bulan berikutnya. Jadi misalnya Januari sudah memenuhi batas ambang pembayaran, maka dibayarkan di bulan Februari. Nah, saldonya itu masuk di Google AdSense itu dari YouTube itu tanggal 11 di bulan berikutnya. Kemudian masuk dari Google AdSense ke rekening itu tanggal 21, 22, 23. Nah, itu menyesuaikan dari keadaan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 ini juga penting. Ketika kita sudah mengisi Google AdSense semuanya, kita kan dapat penghasilan. Nah, penghasilan itu tergantung dari RPM dan CPM. Nah, itu setiap video kita itu beda-beda. RPM dan CPM-nya sesuai sesuai yang ditentukan oleh YouTube. Jadi RPM itu CPM itu cost per mile, jadi pembayaran per 1000 seperti itu. Nah, di situ kita harus mendapatkan $10 terlebih dahulu. Nah, ini untuk request surat Google AdSense. Nah, kenapa sih kita harus request surat Google AdSense? Karena ini untuk verifikasi alamat kita. Agar Google AdSense kita aktif dan bisa memberikan iklan ke video kita, atau iklan sudah aktif tapi saldonya itu tidak bisa keluar. Nah, karena kita tidak verifikasi alamat dengan surat Google AdSense. Nah, ini syarat penting bagi kita yang mengaktifkan iklan di YouTube. Nah, harus dapat $10 terlebih dahulu. Itu berapa bulan pun harus dapat $10. Nah, kemudian yang ke-9 ada verif data. Nah, di sini setelah kita mendapatkan $10, nah kita akan verif data. Nah, verif data ini seperti apa? Nah, surat Google AdSense tadi, kita tunggu sampai datang ke kita. Nah, itu biasanya jika di YouTube itu estimasinya 2-4 minggu, tetapi dalam kenyataannya itu kita dulu dapat sekitar 3 bulan dari kita request surat Google AdSense. Nah, sesuai keadaan kita, karena kita di era pandemi ini, jadi harus memang ada keterlambatan. Tetapi jika kita mungkin 2 bulan tidak datang, 3 bulan tidak datang, itu bisa request 2 kali, itu bisa. Tetapi jika kita tidak request atau sampai 4 bulan kita tidak mendapatkan surat tersebut, iklan akan dihentikan sementara oleh YouTube, oleh Google AdSense, sampai kita mendapatkan surat tersebut dan memverifikasinya. Nah, seperti itu. Ini penting sekali, perlu diperhatikan juga. Dan yang terakhir yaitu verifikasi rekening. Nah, jika semuanya sudah verifikasi, yang terakhir yaitu verifikasi rekening. Nah, verifikasi rekening ini kita menghubungkan rekening kita dari bank apa saja itu ke Google AdSense kita. Nah, nanti untuk pembayarannya kita masuk ke rekening. Jadi kita tinggal nunggu di ATM saja. Nah, untuk verifikasi rekening ini
kita masukkan nomor rekening kita, kemudian kita nunggu di saldo rekening kita itu mendapatkan kiriman. Mungkin ada 3 digit angka dari Google AdSense, itu nanti yang akan diverifikasi, nanti buat verifikasi di Google AdSense-nya. Nah itu biasanya kita dulu sekitar 3 hari. Nah seperti itu. Jadi ya seperti itu sharing kita. Ya mungkin di sini ada yang mau menjadi YouTuber atau mau menjadi konten kreator di YouTube, itu ya seperti itu untuk tahapan-tahapannya, hanya untuk sharing. Nah sharing ini biar kalian sebagai YouTuber tidak menganggap bahwa YouTube ini mudah, tidak menganggap bahwa YouTube ini hanya buat video langsung dapat gitu, enggak. Dan juga kita dulu juga pernah mendapatkan teguran dari YouTube karena video kita. Nah video kita itu perlu diperhatikan juga, perlu diperhatikan. Nah harus mematuhi kebijakan-kebijakan dari YouTube. Kalau tidak mematuhi kebijakan dari YouTube, kita yang pertama akan diberikan peringatan. Nah peringatan ini ya kalau ke channel kita tidak ada tidak ada imbasnya. Kemudian kalau sudah peringatan ini tetap kita melanggar lagi, kita akan diberikan teguran yang pertama. Nah teguran yang pertama ini, channel kita tidak bisa mengupload video 1 minggu. 1 minggu tidak bisa mengupload video, live streaming atau yang lainnya. Tidak bisa melakukan aktivitas di channel YouTube kita. Kemudian juga aktif sampai 90 hari teguran ini. Nah jika dalam 90 hari itu kita melanggar lagi, misal di hari ke 45 kita melanggar lagi, itu mendapatkan teguran yang kedua, masuk teguran yang kedua, tidak bisa upload 2 minggu. Enggak, 2 minggu kemudian kita mendapatkan 90 hari lagi, 3 bulan. Jadi kita akan mendapatkan 6 bulan. Nah 6 bulan itu teguran itu akan aktif. Nah itu untuk teguran yang kedua. Kemudian teguran yang ketiga ini yang memang harus hati-hati, memang harus dicek setiap video kita itu. Jika kita mendapatkan teguran yang ketiga, channel kita akan di banned, akan hilang dari YouTube. Nah seperti itu. Jadi ya perlu hati-hatilah bagi kita semua yang ingin jadi YouTuber. Ada keuntungan, ada kekurangan juga. Nah seperti itu. Dan yang terakhir dari saya, lakukan apa yang kamu bisa, apa yang kamu punya, apa yang kamu mampu. Nah jangan mendengarkan orang lain yang hanya bacotan-bacotan saja, itu biarkan dia berkreasi. Jadi seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.